Racikan Berita 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mayor Jenderal Sunarko. Ini ada majalah Tempo yang saya nggak ngerti, tapi kemudian kita mendapat semacam blessing ya, bahwa ternyata Aguan mengaku dipaksa. Istilah Tempo Indonesia diperintah oleh Jokowi untuk membangun IKN seperti disebut Bang Said tadi, ya kan? Dan itulah sebabnya kita semua yakin bahwa PSN yang kita datangani 2 hari setelah pengumuman kita itu adalah hadiah dari Jokowi atas dukungan backup penuh Aguan dan para taipan di IKN yang untuk menyelamatkan muka Jokowi. Istilah Aguan, kami mesti menjaga wajah presiden, bukan begitu. Nah, kemudian di pengantar yang menarik, Pak Mayor Jenderal Sunarko, itu Tempo menulis Aguan meninggalkan kantor di PIK 2 pukul 17.55 dengan ini Pak, dengan mengendarai Range Rover warna hitam berplat nomor Mabes TNI. Lalu di belakangnya dikawal mobil patroli polisi. Nah, soal ini sebetulnya Bang Marwan Batubara sudah memberikan informasi kepada saya. Kapuspen TNI ya sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh kendaraan TNI dikendarai kecuali oleh personel TNI. Nah, sebagai jenderal yang pernah juga menduduki posisi-posisi penting dan strategis di TNI Angkatan Darat, mohon perkenan Mas Sunarko memberikan penjelasan. Monggo. Maaf. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tadi dari Pak Edi. Aguan menggunakan kendaraan dengan berplat dinas Mabes TNI. Terus terang saya katakan itu adalah ilegal. Lihat, karena plat nomor kendaraan dinas itu hanya untuk kendaraan dinasnya TNI. Memang banyak terjadi yang menyalahgunakan ini. Tapi singkat saya katakan, kalau ada orang sipil atau non personil TNI menggunakan mobil, ya mobil apa ya? Bukan mobil dinas dengan plat dinas, itu liar, itu ilegal. Aturannya itu hanya dipakai oleh personil TNI. Bahkan drivernya itu juga SIM-nya harus SIM TNI. Jadi tidak boleh berplat dinas, drivernya itu SIM yang dari kepolisian, nggak boleh, itu melanggar hukum. Nah itu saya sampaikan, udah jelas. Jadi kalau ada orang sipil bukan tentara menggunakan mobil preman dengan plat dinas, apalagi yang setir itu kelihatan sekali. Ya dulu pernah terjadi wanita yang setir kan. Ada kemudian terjadi lagi pakai celana pendek digunakan tertangkap. Itu liar, itu ilegal. Jadi kalau dia dapat nomor itu pasti ada oknum. Ya mungkin buat orang-orang tertentu pakai plat nomor mobil TNI itu gagal gitu. Atau takut dia kalau ada sweeping atau ada razia, supaya menghindari itu dia pakai itu. Tapi sekali lagi itu liar dan ilegal. Itu yang saya tahu, aturan waktu saya masih dinas, dan saya tahu itu masih berlaku sampai saat ini. Itu yang bisa saya jawab. Ya, Bentar. Ya. Jadi Pak Jenderal, ini kan sudah bukan rahasia lagi bahwa Aguan ini salah satu oligarki yang bahkan terjadi ikon. Bahkan dalam di depan terbuka pun yang mengatakan mulut saya adalah undang-undang. Ya, kemarin di Kesultanan Banten ada korbannya. Nah ini sekaligus penepis nih, kan dihembus-hembuskan oleh mereka bahwa saya Saidudin mengobarkan semangat rasialisme, ya, mempertentangkan antara Cina dan pribumi. Maksud saya WNI keturunan dan pribumi. Ternyata kemarin hadir di acara Kesultanan Banten itu seorang WNI keturunan Chinese juga yang tanah dirampas, dia dipenjara dan sebagainya, dan itu karena perkasanya Aguan dengan aparat hukumnya. Nah, pertanyaan saya dalam konteks adalah tadi, biasanya pengusaha yang
menggunakan mobil dinas aparat, entah TNI atau Polri itu satu saja, entah kendaraan TNI saja atau polisi saja, kebanyakan polisi kebanyakan. Tapi pada titik aduan dia bisa naik mobil TNI dan dikawal oleh Polri. Ini kan apa kita bisa terjemahkan sebagai pesan kepada publik, woi, gua udah kuasa ini, dua institusi penting ini, jangan macam-macam sama gua lo, mulut gua undang-undang. Monggo. Tadi saya jawab, kendaraan Land Cruiser yang dipakai dengan nomor TNI itu liar dan ilegal. Rank over malahan. Tapi yang di belakang kendaraan berplat polisi atau kendaraan polisi? Yang dinaiki kendaraan TNI, yang awal kendaraan polisi. Kan dia berarti itu menunjuk kepada publik. Kalau dia bawa kendaraan polisi dikawal oleh polisi, memang saya tahu orang-orang tertentu ada yang meminta pengawalan kepada polisi. Ada. Kalau itu dia minta sesuai prosedur, gitu. Kalau dia minta pengawalan kepada polisi, saya ini banyak musuh saya. Tolong kawal, saya banyak harta saya, tolong kawal saya. Ya ada undang-undang yang mengizinkan itu. Kalau polisi ya? Nah, kalau polisi, memang dia untuk pengaman itu satu. Kemudian yang kedua, kalau aguan berani mengatakan mulut saya ini undang-undang, itu bangsa. Tapi kalau mulut saya ini undang-undang di rumah tangga saya dan di perusahaan saya, silakan. Tapi kalau kepada publik itu sombong dan bangsa. Nggak ada itu. Presiden aja nggak boleh begitu. Etikanya nggak boleh. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Jika mulut saya undang-undang, pada publik itu bangsa bagian. Tapi kalau di rumah tangga dia, mulut saya ini undang-undang di sini. Mau nggak silakan. Di perusahaan dia punya silakan. Tapi kalau dia di publik, presiden aja nggak boleh begitu. Ingat saya ini Raja Prancis ini, mulut saya undang-undang, besoknya berapa lama dari gantung dipancung. Itu yang berkaitan dengan undang-undang tadi. Kemudian saya mungkin menambahkan secara singkat apa yang dikatakan oleh Pak Saidini tadi. Dari penjelasan Pak Saidini tadi kita udah jelas, simpel saja. Tadi Pak Saidini rinci banget, mungkin orang payah. Kalau saya cuma lihat skep Menko tentang penetapan PSN, situ ada P2 dengan BSD. Kemudian ada surat dari Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Di situ jelas yang disampaikan oleh Pak Saidini tadi. Kalau dijumlahkan cuma 1.755 hektar yang tadi daerah bisa katakan. Dari 1.755 hektar itu yang harus dibebaskan dari rakyat juga nggak sampai ratusan, karena yang lain memang tanah negara. Tapi faktanya sekarang dia udah ribuan penjara ke 8 kecamatan di sebelah baratnya, sampai di satu kecamatan Tanah Serang. Kalau kata Pak Saidini tadi itu perselingkuhan hukum. Kalau istilah saya enggak perselingkuhan, itu penipuan publik, pembohongan kepada publik, termasuk kepada negara. Nah, di sini yang harus disampaikan, yang ngasih perintah, yang mengasih izin kepada ASG Aguan ini, Menko kan, yang menetapkan jumlahnya 1.755 juga pejabat pemerintah kan. Masa dia tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh Aguan? Woi, lu kok kerjakan lebih dari 1.755? Jadi sebetulnya pemerintah yang memberikan izin itu bersalah karena tidak melakukan kontrol terhadap perintah dia. Sedang Aguannya udah jelas rakus dan menipu, tadi saya katakan. Menipu tadi, saya bilang menipu yang kasih perintah, yang kasih keputusan, dan menipu rakyat yang puluhan ribu itu. Udah silakan, kalau ada yang suka ditipu, ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan melihat itu. Dengan menipu ini, dia kemudian menjolimi rakyat. Menjolimi rakyat, yang tadi dikatakan sampai ke penjara ke 8 kecamatan berikutnya. Ini PSN, kau jual, harus. Dan bekerja sama dengan aparat. Ini adalah pengkhianat aparat desa atau desi, termasuk polisi. Karena saya katakan polisi, saya pernah dapat laporan
dilaporin polisi sungai dikeruk, udah terima aja. Terus saya dapat informasi termasuk tadi dari rekamannya seorang pemilik lahan, kemudian dia etnis Tionghoa, Cina. Saya sama orang tua saya sudah 30 tahun di situ. 35 tahun. 35 tahun, punya sertifikat saya digagalkan. Dan ini kerjasama antara aparat kepolisian dengan sama BPN. Ini adalah pengkhianat-pengkhianatnya, penindas rakyat. Banyak. Dan itu banyak. Saya dapat laporan pernah, ada seseorang habis menghadap Pak Saidi ini, besok lagi dipanggil sama polisi. Kau ngapain? Kau kasih keterangan apa sama Saidi itu? Nanti Bapak dipanggil juga. Sebelahnya. Ini kan keterlaluan. Ini kan keterlaluan. Penindasan ini yang saya tidak mau. Dan ini begitu kekuatan, mungkin kekuatan terus lihat kekuatan uangnya Aguan bisa mengkooptasi aparat desa sampai kecamatan, aparat keamanan dan instansi terkait. Ikut tunduk. Buktinya kemarin Pak Saidi itu dilaporkan sama salah satu, bukan salah satu, Ketua Besi Tangerang. Dia nggak mau provokasi. Yang diomongkan fakta ini. Dan ini, jadi saya konsernya kepada penindasan dilakukan oleh pengusaha, didukung oleh penguasa. Yang jadi korban itu rakyat miskin, rakyat yang makan gaya susah. Dan ini yang pengembang ini kan orang kaya. Apa enaknya jadi kaya hasil merampok orang miskin? Dan penguasa nggak ngeliat itu. Oke, saya tadi baru lihat polisi para desa. TNI pun sudah saya salahkan ini. TNI itu nggak buta, nggak tuli, nggak tolong. Melihat seperti itu diam saja. Saya bekas prajurit TNI juga. Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem. Saya juga bekas panglima Kodam. Saya tahu aparat saya itu. Kalau lihat polisi kalau diingat kalau baik-baik. Kalau lihat aparat yang ingat kalau baik-baik sudah ada Babinsa. Saya belum dapat laporan dengan Babinsa atau dan Ramil ikut. Tapi dia masih tahu. Kok diam saja? Nah kalau kata Pak Dawi Hari Lubis, kalau kita melihat sesuatu pelanggaran hukum, kita lihat kita diam saja ikut dosa kan? Betul kan? Ikut juga berbuat kejahatan. Nah situ. Nah itu di dalam agama juga ada ajarannya. Itu yang saya katakan. Karena itu pada kesempatan ini yang pertama saya minta para aparat yang telah dikooptasi oleh pengusaha rakus ini, berhentilah kamu jadi begundalnya pengembang rakus ini. Dosa kau dan sampai hati kau. Rakyat miskin diperas sama orang kaya, kau diam saja. Ya kalau kaya dulu jeripayah usaha yang baik, halal, mau silakan nikmati. Lah saya kaya sih ngerampok rakyat kecil itu apa enaknya sih? Apa enaknya? Di samping itu, saya sebagai warga negara, saya juga orang Banten karena saya tinggal di Banten, melihat penjara seperti itu luar biasa. Saya bilang, saya terus ingat backdrop yang dibuat oleh Kesultanan Banten. Banten bukan Singapura dan tidak akan jadi Singapura selamanya. Tapi tadi mungkin kurang yang disampaikan oleh Pak Saidi. PIK 2 yang sudah dibangun itu dipasang tembok kayak tembok Berlin. Betul kan Pak? Jadi PIK 2 yang sudah dibangun dipasang kayak tembok seperti tembok Berlin yang roboh itu. Sepanjang hampir 23 km kali. Pikir saya kalau dibiarkan kita diam saja, mungkin yang 100.000 hektar itu dipagar juga kayak itu. Apa terjadi? Mau jadi apa kita? PIK 2 itu saya udah katakan sekarang calon negara dalam negara. Sekarang menurut saya calon negara dalam negara. Ngelihatnya dari pagar itu aja. Dan kesenjangan antara dalam pagar dan luar pagar kayak siang dengan malam. Kesenjangan kehidupan rakyat itu. Silakan lihat. Mau jadi apa negara kita? Dan yang terutama saya menuntutnya pada pemerintah. Pemerintah itu harus menjaga kehidupan, memperhatikan kesejahteraan, terus menjaga keadilan rakyat. Bukan tambah senjang kehidupan seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi kesenjangan tadi, ketidakadilan tadi nyolok di depan mata. Terus penindasan tadi nyolok di depan mata. Nah, saya berharap pemerintah
Ini tentunya dari tingkat kementerian, kalau nggak tingkat presiden yang ambil keputusan, hentikan. Kalau tidak saya juga bilang sama rakyat, kau punya hak tuh, jaga rakyat, jaga hartamu, jaga asetmu. Kalau ada yang rampok, lawan. Urusan mati, urusan Tuhan. Benar. Tapi mempertahankan hak kita, kewajiban. Urusan mati, urusan Tuhan. Penindasan benar di depan mata. Jadi, udah. Kemudian pada pengembang, jangan ragu semangat lah kau. Mati kau nanti sebentar nggak bisa kau bawa ke harta. Ini benar-benar kondisinya kayak gitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, coba pemerintah yang menempatkan diri sebagai aparat pemerintah sesuai dengan norma tupoksi masing-masing. Pengembang, kau boleh saja mau kaya, tapi bukan menindas orang lain. Lakukan langkah-langkah yang benar. Tadi sudah dikatakan, kalau di luar PSN, kalau mau ada jual belilah sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Kalau mau beli, tergantung penjual. Oh mau harga sekian, kalau nggak mau silakan. Nah ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dengar pemerintah maupun rakyat. Rakyatnya jangan takut juga untuk menjaga haknya. Kalau kita takut, kita bodoh, dimakan sama orang-orang rakus ini. Itulah yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Racikan Berita 1.